Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berikut ini adalah perkenalan dari masing-masing anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan, saya Dinda Nyarisati dari Departemen Manajemen Bisnis dengan NRP 50312110552. Perkenalkan, nama saya Alfian Yuris, NRP 50312111085 dari Departemen Manajemen Bisnis. Perkenalkan, nama saya Bisma Ramdhani Tegar Ardiansah dengan NRP 50082111066 dari Departemen Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Galistia Wicaksono dengan nomor NRP 50122111088 dari Departemen Teknik Sipil. Perkenalkan, saya Fitri Andira, NRP 50122111072 dari Departemen Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Zahrani Rahmania Susanto, NRP 50082211013 dari Departemen Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak warga negara adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sedangkan kewajiban warga negara adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dalam penyelenggaraan kehidupan di berbagai lingkup. Intinya, pihak pelaksanaan pemenuhan hak warga negara itu pemerintah, sedangkan kewajiban warga negara itu rakyat. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak warga negara yang telah diatur dalam UUD 1945. Yang pertama, pada pasal 27 ayat 1 diatur tentang hak persamaan kedudukan di dalam hukum. Kemudian pada pasal 27 ayat 2 diatur hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian pada pasal 28 diatur hak kemerdekaan berserikat atau hak politik. Kemudian pada pasal 28A sampai J diatur tentang hak atas HAM. Kemudian pada pasal 29 diatur hak atas agama. Pada pasal 30 diatur hak atas pembelaan negara. Kemudian pada pasal 31 diatur hak atas pendidikan. Pada pasal 32 diatur hak atas budaya. Pada pasal 33 diatur hak atas perekonomian. Pada pasal 34 diatur hak atas kesejahteraan sosial. Hak warga negara di berbagai bidang. Yang pertama adalah hak warga negara di bidang keagamaan. Dalam bidang agama, setiap warga negara dapat menentukan atau memiliki hak untuk menentukan agama yang dianut dan mendapatkan jaminan perlindungan oleh negara dalam menjalankan peribadatannya. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 2, di mana dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaan itu. Selain itu, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam agama yang dianut, ada Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan itu, diharapkan bahwa negara Indonesia tetap bisa menjalin toleransi sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Yang kedua adalah di bidang kesehatan. Ada suatu artikel yang menyatakan bahwa kualitas dan masa depan suatu bangsa ditentukan oleh 3 hal penting, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga demokrasi. Nah, suatu bangsa yang terdidik, sehat, dan juga demokratis akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mempertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang panjang dibandingkan bangsa yang bodoh, lemah, dan juga sakit, maka cenderung akan hancur dalam sekejap. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin setiap orang untuk berhak mendapatkan kehidupan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik serta sehat, dan mendapatkan fasilitas kesehatan, misalnya fasilitas BPJS atau fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah di bidang politik. Setiap warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapat asalkan tidak melanggar hukum, misalnya adalah melalui petisi. Kemudian setiap warga negara juga berhak untuk menentukan pilihannya dalam memilih presiden dan juga wakil presiden. Kemudian yang keempat adalah di bidang fasilitas atau sarana dan prasarana. Setiap warga negara berhak untuk menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah, misalnya transportasi umum atau jalan tol. Nah, kemudian
Kemudian, setiap warga negara juga berhak untuk mendapatkan akses teknologi yang sama, misalnya dalam pendistribusian jaringan internet dan juga listrik. Yang kelima adalah di bidang hukum. Hal ini dijelaskan pada pasal 27 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di bidang hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Hal ini memiliki arti bahwa semua warga negara yang ada di Indonesia wajib atau harus mentaati segala peraturan yang ada berdasarkan hukum, dan apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan hukum yang berlaku, dan hukum yang ada atau sanksi yang ada harus jelas dan tidak pandang bulu sehingga adil dan tidak membeda-bedakan, baik itu dari kalangan rakyat biasa, guru, pejabat, ataupun dari kalangan orang terpandang sekalipun yang memiliki kekuasaan. Terkait hak sekaligus kewajiban warga negara, ada dua bidang yang akan dibahas. Yang pertama, bidang hukum dan politik. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di bidang hukum dan pemerintahan. Di lain sisi, setiap warga negara juga wajib untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kemudian, yang kedua adalah di bidang bela negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bagi warga negara Indonesia, upaya pembelaan negara dilandasi oleh kesadaran akan kecintaan terhadap tanah air dan juga kesadaran berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai dasar negara, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara. Nah, wujud dari upaya pembelaan negara ini dapat dilihat dari kesiapan atau kerelaan warga negara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, dan juga persatuan bangsa Indonesia. Nah, bukan berarti wujudnya ini adalah ikut berperang, tetapi bisa dilakukan dengan berprestasi di kancah internasional, mewakili Indonesia dan mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional. Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus pertama, yaitu kasus pelanggaran hak warga negara. Kali ini kami mengambil kasus pelecehan seksual yang terjadi di KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, kasus ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, yaitu sebenarnya bermula saat korban masuk menjadi pekerja di KPI pada tahun 2011 hingga tahun 2014. Korban mulai dirundung oleh rekan kerjanya, lalu pada tahun 2015 korban mulai dilecehkan. Setelah dirundung selama 4 tahun, baru pada tahun 2015 korban mulai dilecehkan. Lalu korban mulai sering mengalami down. Lalu korban mencoba untuk melaporkan permasalahan ini ke Komnas HAM, namun akhirnya diarahkan untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian karena sudah mengarah ke ranah pidana. Lalu korban mencoba untuk melaporkan kepada kepolisian, waktu itu Polsek Gambir pada tahun 2019, namun hasilnya korban diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal. Lalu pada tahun 2020 korban mencoba untuk kembali melapor kepada kepolisian, namun tidak ada tanggapan atau inisiatif yang serius. Lalu karena sudah tidak tahan lagi, korban akhirnya memutuskan untuk membuka kasus ini ke media sosialnya, yaitu pada saat itu di Twitter. Korban membuat suatu convention atau pengakuan bahwa dia telah dirundung dan dilecehkan selama bertahun-tahun di KPI, yang akhirnya menarik perhatian masyarakat. Nah, setelah kasus ini dibocorkan kepada publik, mulailah ada terlihat inisiatif dari kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini. Namun dari pihak atasan KPI sendiri tidak menunjukkan adanya keseriusan ataupun keberpihakan kepada korban atas segala permasalahan yang terjadi hingga saat ini. Nah, mengapa kami memutuskan mengambil kasus ini sebagai salah satu kasus contoh pelanggaran hak warga negara? Karena bisa kita lihat bahwa yang pertama, KPI ini adalah institusi negara. Di Komisi Penyiaran Indonesia, salah satu badan yang meskipun independen tapi masih dalam pengawasan pemerintah.
yang tentunya sangat tidak etis sekali. Rasanya kalau dalam tubuhnya sendiri, dalam KPI sendiri ada kasus ketidakbermartabatan dan asusila yang akhirnya merugikan orang lain gitu. Padahal visi KPI sendiri adalah mewujudkan keadilan dan kebermartabatan dalam penyiaran Indonesia. Nah, padahal di dalamnya sendiri tidak menunjukkan ciri-ciri kebermartabatan dan penghargaan atas kemanusiaan yang utuh. Oleh karena itu kami mengambil kasus ini. Nah, kasus ini melanggar banyak pasal dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam UU lainnya. Namun pada saat ini kami hanya menjabarkan pelanggaran dari kasus ini terhadap Undang-Undang Dasar saja. Yang pertama, kasus ini melanggar pasal 28 di ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil. Nah, kita bisa melihat bahwa tadi kepolisian tidak menanggapi kasus ini secara serius. Kita bisa melihat bahwa jaminan dan perlindungan hukum yang adil belum bisa didapatkan secara utuh untuk korban. Lalu yang kedua, ada pasal 28 di ayat 2, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja secara layak dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Nah, kita bisa melihat bahwa terjadinya kasus pelecehan seksual dan perundungan ini adalah salah satu contoh perlakuan yang tidak adil dan tidak layak kepada sesama rekan kerja dalam hubungan kerja. Lalu yang ketiga ada pasal 28 ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan martabat. Lalu pasal 28 ayat 2, yaitu setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat manusia. Lalu yang terakhir yaitu pasal 28 ayat 1, yaitu hak untuk hidup tidak disiksa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, kita bisa melihat bahwa kasus ini memang melanggar berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar yang harusnya bisa ditindaklanjuti secara serius oleh kepolisian, dan seharusnya kepolisian itu tidak perlu menunggu respon reaksi masyarakat yang ramai atas adanya kasus ini, tapi langsung menindaklanjuti kasus ini sejak pertama kali dilaporkan oleh korban. Nah, kasus kedua yang kami ambil adalah meningkatnya jumlah anak putus sekolah selama masa pandemi. Nah, kita bisa melihat bahwa pada masa pandemi ada banyak sekali keterbatasan yang harus kita semua lalui, keterbatasan aktivitas fisik, sosial, dan terutama ekonomi. Nah, hal tersebut juga berakibat pada banyak aspek kehidupan, salah satunya pendidikan, di mana ada banyak sekali anak yang akhirnya tidak bisa meneruskan pendidikannya karena keterbatasan ekonomi maupun adanya faktor sosial budaya yang terus berperan dalam kehidupan anak ini. Nah, pada kasus ini kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali anak yang putus sekolah karena menikah. Hal tersebut prestasinya sangat besar dan bahkan dominan daripada anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu untuk membayar SMP. Nah, kita bisa lihat bahwa nggak hanya faktor ekonomi aja yang berperan dalam kasus ini, tapi juga lebih besar lagi disebabkan oleh faktor sosial budaya. Nah, mengapa kami memutuskan untuk mengambil kasus ini sebagai contoh kasus dari pelanggaran hak warga negara? Karena sesungguhnya pendidikan itu dijamin oleh negara dan seharusnya negara berkewajiban untuk memenuhi pendidikan dari setiap warga negaranya, apalagi pendidikan dasar gitu. Dan juga telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang tentunya menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan, yaitu tercantum dalam tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita bisa lihat bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu amanat dari leluhur yang harus dijalankan dan juga salah satu aspek terpenting untuk mencapai tujuan nasional. Nah, karena aspek ini tidak berhasil untuk dipenuhi oleh negara, kami memutuskan mengambil aspek ini sebagai salah satu contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, ini melanggar banyak pasal di Undang-Undang Dasar seperti yang sebelumnya kami hanya menjabarkan pelanggaran yang ada di Undang-Undang Dasar. Yang pertama ada pasal 28 ayat 2, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari diskriminasi. Kita bisa melihat bahwa kesempatan untuk sekolah ini adalah salah satu kesempatan untuk berkembang. Nah, anak-anak yang putus sekolah tidak mendapatkan kesempatan bersekolah atau kesempatan untuk berkembang ini. Oleh karena itu kasus anak putus sekolah ini melanggar pasal 28B ayat 2.
Lalu berikutnya ada pasal 28C ayat 1, yaitu setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu. Kita bisa lihat bahwa anak-anak yang putus sekolah itu tidak bisa secara maksimal memperoleh manfaat dari ilmu. Lalu selanjutnya ada pasal 28E ayat 2, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Nah, mengapa kami memasukkan pasal ini? Karena kebanyakan kasus anak-anak yang menikah di usia dini itu salah satu faktor yang melandasi terjadinya hal tersebut adalah faktor tentang orang tua. Oleh karena itu kami memasukkan pasal ini ke dalam salah satu pasal yang mungkin bisa menjadi referensi pelanggaran hak warga negara gitu. Lalu berikutnya ada pasal 28H ayat 3, yaitu setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia. Lalu pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan itu sebenarnya dijamin oleh pemerintah pada pasal 31 ayat 1 yang baru saya bicarakan, dan terlebih lagi penjabarannya ada di pasal selanjutnya, yaitu pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kita bisa lihat di sini bahwa ada salah satu hal yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pemerintah, yaitu pemenuhan atas kewajiban untuk menyekolahkan anak-anak hingga pendidikan dasar selesai. Tantangan pemerintah dalam memenuhi hak warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu adanya aparatur negara yang bertindak sewenang-wenang. Adanya beberapa oknum aparatur negara yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan wewenang, seperti korupsi dana bantuan sosial masyarakat yang menyebabkan dana bantuan tersebut tidak tersalurkan secara tepat sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Lalu yang kedua yaitu adanya berbagai bencana alam. Adanya berbagai bencana alam seperti pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai sektor, sehingga hal tersebut memunculkan kewajiban baru yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu krisis moral dan karakter bangsa. Adanya krisis moral dan karakter bangsa terjadi karena masyarakat Indonesia dan berbagai elemen pemerintahan tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar. Saya akan menjelaskan penyebab terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, mengingkari kewajiban karena lalai. Contohnya, tidak menggunakan helm saat berpergian menggunakan kendaraan bermotor. 2. Mengingkari kewajiban karena terpaksa. Contoh, orang yang menerobos lampu merah karena dalam kondisi mendesak membutuhkan pertolongan rumah sakit. Ketiga, mengingkari kewajiban karena kesengajaan. Contoh, pemotor yang berboncengan lebih dari 2 orang. Keempat, mengingkari kewajiban karena memiliki kekuasaan. Contohnya, orang dengan kekuasaan tinggi memanipulasi pajak penghasilan bagi kepentingannya. Yang terakhir, mengingkari kewajiban karena ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Contohnya, membuang sampah di sungai. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang pertama, pelanggaran kewajiban warga negara. Pada studi kasus yang pertama, yaitu adalah pelanggaran terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh direktur sebuah perusahaan jasa transportasi CV Bumi Raya yang dihukum 7 bulan penjara dan denda sebesar 11,74 miliar rupiah terkait tindak pidana perpajakan. Terdakwa bernama Sutiono berumur 64 tahun itu menyampaikan surat pemberitahuan SPT masa pajak pertambahan nilai PPN dengan isi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Perbuatan curang ini dilakukan Sutiono dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Padahal pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Namun hal ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang menjalani penyidikan dan proses peradilan atau wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk studi kasus yang kedua yaitu melanggar peraturan lalu lintas. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menaati peraturan lalu lintas, baik sebagai pejalan kaki, pengendara motor, maupun pengguna jalan lainnya.
Sini saya akan mempresentasikan tentang partisipasi masyarakat dalam menanggulangi pengingkaran kewajiban dan hak warga negara. Yang pertama saya akan mempresentasikan hak warga negara. Macam-macam pelanggaran hak warga negara, yaitu yang pertama penangkapan dan penahanan seseorang tanpa berdasarkan hukum. Yang kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP. Nah, contoh kasus pelanggaran hak warga negara yaitu yang pertama penangkapan dan penahanan seseorang. Yang kedua, pengguna budaya kekerasan. Pengguna budaya kekerasan ini untuk menindak warga negara yang dianggap melakukan tindakan ekstrim yang dinilai oleh pemerintah dapat mengganggu stabilitas keamanan serta membahayakan warga negara. Yang ketiga, hukuman mati. Hukuman mati ini dianggap kontroversial sebab setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Terakhir, penggusuran rumah. Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran rumah dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya, saya mempresentasikan tentang menanggulangi pengingkaran kewajiban masyarakat. Contoh dari kasus pengingkaran masyarakat yaitu tidak membayar pajak. Menghindari atau tidak membayar pajak berarti pengingkaran kewajiban warga negara terhadap Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pengingkaran terhadap pajak ini hampir dilakukan oleh seluruh warga negara, mulai dari pajak kendaraan, pajak bumi, pajak penghasilan, dan pajak penjualan. Yang kedua, melanggar peraturan lalu lintas. Setiap warga negara mempunyai kewajiban mentaati lalu lintas baik sebagai penjalan kaki, pengendara bermotor, serta penggunaan jalan lainnya. Yang ketiga, tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Dampak tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu negara akan terombang-ambing bahkan bisa terpecah belah dan terjadinya konflik di mana-mana. Upaya untuk menanggulangi pengingkaran kewajiban yaitu dengan meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, menegak secara adil dan tidak diskriminatif, dan meningkatkan kerjasama secara harmonis, memperkuat persatuan, meningkatkan rasa cinta tanah air. Berikutnya kita akan membahas tentang partisipasi pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran hak warga negara. Nah, ketika kita membicarakan tentang pelanggaran hak warga negara, berarti yang oknum pemenuhannya adalah pemerintah. Berarti kita bisa melihat saat ini bagaimana sih perannya pemerintah itu bisa menanggulangi permasalahan dalam tubuhnya sendiri. Nah, ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita hingga sekarang. Yang pertama yaitu meningkatkan profesionalitas lembaga negara. Nah, saat ini Bapak Joko Widodo sudah melakukan salah satu pemangkasan birokrasi yang seringkali menjadi kendala dalam pemenuhan hak warga negara. Nah, Pak Jokowi ini melakukan penghapusan eselon 3, 3, dan 4 untuk memangkas birokrasi dan hierarki sehingga pelaksanaan pemenuhan hak warga negara ini bisa menjadi lebih optimal. Nah, seringkali ini dalam berbagai kasus ketidakadilan yang ada yang mungkin sering dirasakan oleh warga negara itu muncul oleh karena adanya birokrasi yang terlalu berbelit-belit. Nah, selain itu pemerintah juga bisa melakukan pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan lebih mudah dan efisien. Sebenarnya pemanfaatan teknologi ini sudah dirumuskan sejak lama oleh dunia. Itu isu ini mulai muncul tahun 2000-an. Lebih tepatnya pada tahun 2003 di Amerika Serikat itu sudah mulai tercetus adanya e-governance. Jadi perwujudan sistem pemerintah yang dinamis melalui pemanfaatan teknologi sehingga pemerintah bisa lebih akuntabel, bisa lebih bertanggung jawab, dan bisa lebih transparan. Nah, itu sudah terbukti di berbagai negara dan Indonesia baru ini
5 tahunan ke belakang ini baru mulai untuk memanfaatkan teknologi sebagai salah satu sarana pelayanan masyarakat. Nah, ini bisa dilihat bahwa dari adanya aplikasi e-lapor ataupun aplikasi e-kota kabupaten yang sudah banyak dimiliki oleh kabupaten dan kota maupun provinsi di Indonesia yang mempromosikan entah itu programnya atau sarana pengaduan atau promosi pariwisata ataupun rancangan kerja dan rancangan anggaran daerah. Itu biasanya adalah topik-topik utama yang dimuat di berbagai lini halaman pemerintah Indonesia. Nah, selain itu juga yang lumayan menggebrak adalah penguploadan video rapat DPR. Nah, karena seringkali dulunya kita itu berpikir-pikir nih gimana sebenarnya kerja para wakil yang kita pilih dan akhirnya duduk di Senayan, akhirnya duduk di pemerintahan, akhirnya duduk di DPRD gitu. Gimana sih kerja mereka? Baik atau enggak, ataupun selama sidang mereka hanya tidur. Nah, itu akhirnya kelihatan saat adanya penguploadan video rapat DPR ini. Kita juga bisa melihat bahwa apa saja sih yang dibahas atau didapatkan dalam pembahasan tersebut. Apakah itu memang sesuai dengan harapan kita atau enggak. Nah, jadi itu mewujudkan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, yaitu transparan dan akuntabel, terutama untuk negara demokrasi yang otomatis para wakil di pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Lalu berikutnya ada optimalisasi peran lembaga-lembaga seperti KPK, lembaga Ombudsman, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. Lembaga-lembaga ini adalah lembaga-lembaga yang penting karena mereka semua adalah salah satu wujud di mana emang keadilan dan kebebasan berpendapat dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya itu diakui dan diperjuangkan gitu. Jadi pemerintah harus memberi tempat lebih untuk lembaga-lembaga ini bisa melakukan diskusi ataupun ikut ambil bagian dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara gitu. Apalagi KPK yang memperjuangkan pajak rakyat gitu ya. Jadi apalagi belakangan ini KPK juga seringkali diintervensi oleh pihak-pihak lainnya yang sebenarnya kurang berwenang, karena dalam undang-undang sebelumnya tentang KPK itu tidak ada kata-kata ataupun pasal-pasal yang menyebutkan bahwa KPK itu adalah lembaga yang non-independen. KPK itu emang dari awal didirikan itu sudah independen. Nah, sayang sekali belakangan ini kita bisa melihat bahwa ada banyaknya intervensi ke KPK, bahkan pemilihan ketua KPK sendiri itu tidak bisa berjalan dengan transparan atau baik karena wakil-wakil yang dicalonkan sendiri itu mempunyai track record yang kurang baik. Untuk itu pemerintah seharusnya bisa mengoptimalkan berbagai peran lembaga ini sehingga menegakkan hak dan kewajiban warga negara bisa lebih terpenuhi. Lalu yang terakhir yaitu pemerintah harus bisa menegakkan supremasi hukum dan juga demokrasi. Sebagai negara demokrasi yang tentunya sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar, kita juga harus bisa memenuhi aspek-aspek penjabaran lebih lanjut dari demokrasi itu sendiri. Seperti contohnya ketika masyarakat merasa takut untuk berkomentar di media sosial tentang kinerja pemerintah, berarti ada yang salah dalam pemerintahan itu. Seringkali orang bilang seperti itu dan hal tersebut benar karena pada dasarnya kita merupakan negara demokrasi yang merawat kita yang duduk di pemerintahan itu kita pilih sendirinya dengan penuh kesadaran. Nah, seharusnya kita juga punya kesadaran dan punya hak untuk berkomentar, mengkritik, evaluasi, memberi saran kepada pemerintah. Lalu untuk supremasi hukum sendiri kita bisa melihat bahwa ada banyak kasus yang secara tidak langsung menyatakan bahwa supremasi hukum di Indonesia itu memang kurang adil, kurang ditegakkan secara merata. Seringkali masih kita temui berbagai istilah yang menyatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas dan ke bawah. Nah, itu bisa kita lihat dalam berbagai kasus. Seperti contohnya kasus suap Joko Chandra yang melibatkan banyak petinggi Mahkamah Agung dan akhirnya berkasnya terbakar. Tidak hanya berkasnya, kantornya terbakar gara-gara merokok.
yang akhirnya juga menjadi kontroversial di kalangan masyarakat. Tapi hingga sekarang kita pun melihat bahwa kasus ini Joko Chandra tidak dihukum secara maksimal, itu sesuai dengan ketentuannya. Untuk itu pemerintah harus melakukan supremasi hukum yang lebih adil, transparan, akuntabel ke depannya. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.